Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Dan saya takdimi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Syekh Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SMM, juga Bapak Dr. Universitas Islam Syekh Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Shihab BAM AGCHT, dan juga Dekan Fakultas Umum yakni Ibu Wahyu Lestari MPD, juga Koordinator Bahasa Indonesia yakni Ibu Mafiratul Hamdi MPD, dan mata kuliah psikologi pendidikan yang diempu oleh Bapak Ahmad Ilzamul MPD dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, prodi dari Bahasa Indonesia semester 2. Di sini saya akan membahas tentang perkasa yang berjudul tentang teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran. Langsung saja. Baik, yang pertama di sini ada teori belajar bioforestik. Dalam aliran bioforestik mencakup kognitif performance, semuanya teori, whole species, Santiago, teori atau pikiran, dan deskriptif bioforisme atau operant unit Skinker Abi di 2023. Karakteristik utama dari teori belajar bioforestik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, seperti fokus pada pengaruh lingkungan atau environment. Yang kedua, ada memperhatikan elemen-elemen kecil atau elementaristik. Dan yang ketiga, ada menekankan pada deteksi. Yang keempat, ada mengutamakan mekanisme pembentukan hasil belajar. Yang kelima, ada memperhatikan banyak penyebab dalam masa lalu. Terus di sini ada penerapannya teori belajar bioforestik dalam pembelajaran, seperti penerapan psikologi belajar yang memiliki dampak signifikan pada perkembangan teori dan praktik pembelajaran. Hingga saat ini adalah aliran bioforisme. Teori belajar bioforisme menekankan pentingnya pembentukan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari proses pembelajaran pada anak. Pada teori ini, hubungan antara stimulus dan respon memiliki peran kunci dalam membantu anak mencapai keberhasilan dalam belajar. Prinsip-prinsip teori belajar bioforisme memberikan dasar bagi guru dalam menyusun strategi pembelajaran yang efektif. Dengan demikian, penerapan teori belajar bioforestik ini menekankan peran lingkungan dalam membentuk hasil belajar melalui respon yang ditunjukkan oleh anak. Guru perlu melakukan analisis menyeluruh terhadap kemampuan awal siswa dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan mencapai hasil yang diinginkan. Terus di sini ada pengertiannya. Belajar menurut teori bioforestik ini seperti belajar kognitif, muncul sebagai tanggapan terhadap teori perilaku yang ada sebelumnya. Pendekatan kognitif ini berfokus pada pemrosesan informasi oleh peserta didik, termasuk pengorganisasian, penyimpanan, dan penghubungan pengetahuan baru dengan yang sudah ada. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana informasi diproses menurut Ekawati 2019. Sedangkan prinsip-prinsip yang belajar menurut teori kognitif, kegiatan pembelajaran berdasarkan teori kognitif mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama di sini ada siswa mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Ini merujuk pada pemahaman bahwa siswa tidak memiliki kemampuan berpikir seperti orang dewasa secara instan. Mereka melalui tahap-tahap perkembangan kognitif tertentu seperti yang dijelaskan oleh teori perkembangan kognitif Piaget. Terus yang kedua, ada keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar sangat penting. Aktivitas siswa dalam pelajaran ditekankan terutama pada anak persekolahan dan awal sekolah dasar. Penggunaan benda-benda konkret dalam pembelajaran membantu siswa memahami konsep secara lebih baik. Lalu terus ada mengkaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki siswa. Berarti ini berarti penting untuk menghubungkan materi baru yang dipelajari dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa. Ini membantu pembelajaran menjadi lebih bermakna. Seperti itu. Di sini ada penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran, seperti pembelajaran konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme ini didasarkan pada pandangan psikologis dan filosofis bahwa individu mengonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan pemahaman. Pembelajaran menemukan pendekatan penemuan atau discovery approach mulai mempengaruhi pendidikan pada tahun 1950-an dan telah menjadi subjek banyak penelitian dan diskusi. Salah satu tokoh yang berkontribusi
yaitu Jerome Brunner, mengembokan bahwa pengetahuan yang paling berharga bagi manusia adalah yang ditemukan secara aktif oleh individu itu sendiri. Ada Advanced Organizer. Ausubel mengembangkan metode yang disebut Advanced Organizer atau pemahaman awal untuk membantu siswa dalam memahami informasi baru. Advanced Organizer berfungsi sebagai panduan awal yang diberikan kepada siswa untuk memberikan orientasi tentang materi yang akan dipelajari. Tujuan utamanya di sini adalah membantu siswa membangun struktur kognitif yang memungkinkan mereka mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam pikiran mereka. Contohnya seperti dalam mengajar sebuah novel, guru dapat memberikan ringkasan atau tema utama dari novel tersebut sebagai advance organizer sebelum siswa mulai membaca novel tersebut. Terus di sini ada pembelajaran bermakna. David Ausubel membedakan dua jenis pembelajaran utama, pembelajaran bermakna dan pembelajaran hafalan atau rote learning. Pembelajaran hafal melibatkan menghafal fakta atau asosiasi tanpa memahami konsep di baliknya. Contohnya seperti dari pembelajaran hafalan adalah menghafal daftar perkalian, simbol kimia, rumus matematika, kosakata, bahasa asing, dan lain sebagainya. Di sisi lain, pembelajaran bermakna terjadi ketika siswa dapat mengaitkan materi yang dipelajari dengan pengetahuan, konsep, atau informasi yang sudah mereka miliki sebelumnya. Pembelajaran ini terjadi ketika siswa dapat menginternalisasi materi baru dengan baik, karena mereka dapat mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Terus ada teori belajar sosial. Pengertiannya menurut teori sosial, teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura memperluas teori belajar perilaku tradisional dengan menekan interaksi timbal balik antara faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan. Bandura mengatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mempelajari perilaku dan sikap dengan fleksibel. Mereka belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tapi juga melalui pengamatan perilaku orang lain yang disebut sebagai pengalaman vicarious. Konsep penting lain dalam teori Bandura di sini adalah seperti reciprocal determinis, di mana lingkungan perilaku dan faktor kognitif saling mempengaruhi dan berkontribusi pada perilaku seseorang. Dengan demikian, teori pembelajaran sosial Bandura menekankan bahwa pembelajaran melalui pengamatan dan tindakan adalah proses yang kompleks yang melibatkan interaksi antara keyakinan diri, perhatian, representasi, produksi perilaku, dan motivasi dengan penguatan menurut Carsono 2010. Terus ada prinsip-prinsip belajar menurut teori sosial. Prinsip-prinsip belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar ini mengajar memiliki orientasi sebagai berikut. Menurut Lesi Lolo 2018, yang pertama ada hakikat manusia. Teori social learning Bandura mengungkapkan bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan melalui interaksi timbal balik antara faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan. Dalam konsep determinisme timbal balik terdapat peluang bagi individu untuk mempengaruhi nasib mereka sendiri, tapi juga ada batasan terhadap pengarahan diri. Yang kedua ada modifikasi perilaku pada interaksi sosial. Individu melakukan pengamatan terhadap individu lain, dan proses belajar melalui pengamatan ini disebut modeling. Pada modeling ini, individu meniru perilaku yang mereka amati dari model berdasarkan pembelajaran dengan pengamatan, penguatan, atau reinforcement berperan sebagai faktor penting yang mempengaruhi orientasi kognitif. Terus di sini ada penerapan teori belajar sosial. Penerapannya teori ini mendorong hasrat untuk harus belajar dengan asumsi bahwa setiap individu selalu mempertahankan kemampuan berpikirnya untuk menghadapi berbagai situasi hidup dan harus belajar dari pengalaman baru. Proses belajar ini melalui pengamatan modeling, melibatkan pengamatan terhadap segala pengalaman yang terjadi saat ini, dan pengalamannya manusia selalu hidup dalam saat sekarang dan dengan menyaring makna dari setiap pengamatan saat ini. Mereka siap untuk menghadapi masa depan. Ini harus satu-satunya persiapan yang efektif. Dan
terakhir di sini ada teori belajar humanistik. Pengertiannya belajar menurut teori humanistik ini seperti teori adalah suatu pandangan yang disusun berdasarkan penelitian, temuan data, dan argumentasi yang mendukungnya. Teori ini bertujuan untuk membantu manusia, khususnya siswa, dalam memahami diri mereka sendiri dan dunia sekitarnya. Menurut Agus Supriyono menjelaskan bahwa teori adalah seperangkat prinsip yang terstruktur mengenai peristiwa tertentu dalam lingkungan. Teori ini menghubungkan proposisi dengan hubungan kualitas. Pada analogi, teori seperti sebuah bangunan yang dibangun berdasarkan fakta, konsep, variabel, dan proposisi. Terus di sini ada penerapannya teori belajar humanistik. Penerapannya teori humanistik seringkali mendapatkan kritik karena sulit untuk diterapkan secara praktis dalam konteks pendidikan. Teori ini sering dianggap lebih berhubungan dengan bidang filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi jadi pada bidang pendidikan. Oleh karena itu, mengimplementasikan konsep-konsep dari teori ini ke dalam langkah-langkah yang konkret dan praktis di dunia pendidikan seringkali menjadi tantangan atau menurut Perni 2018. Meskipun teori humanistik mungkin sulit untuk diubah menjadi langkah-langkah pembelajaran yang praktis dan operasional, kontribusinya dalam pemahaman aspek-aspek kejiwaan manusia sangat berharga. Pendekatan pembelajaran yang dirancang secara sistematis dengan tahapan-tahapan yang tepat, tujuan pembelajaran yang jelas dan bisa diukur, kondisi belajar yang diatur, serta pengalaman belajar yang dipilih mungkin dapat berguna bagi guru, tetapi tidak selalu memberikan manfaat yang sama kepada siswa. Teori humanistik ini cenderung seperti mendorong siswa untuk berpikir secara induktif, menghargai pengalaman, dan mengharapkan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Sekian laporan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak sengaja. Bila kami ada daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.